Ayahku adalah dewa perang. Bab 471. Zhang merasa sangat ketakutan di dalam hatinya. Dia tidak mengerti mengapa pemuda seperti itu memiliki kemampuan yang begitu hebat. Zhang terus mengawasi Guan Qianjun untuk waktu yang lama. Lao Guan sedikit takut, dan dia memaksakan diri untuk tersenyum. Ada apa, Tuan Zhang? Anda tidak memiliki orientasi yang tidak tepat, bukan? Maaf, saya tidak bisa menemani Anda. Saat dia berbicara, dia menangkupkan tangannya. Tuan Zhang tiba-tiba bergegas mendekat dan ingin meraih tangan Guan Qianjun. Lao Guan sangat ketakutan sehingga dia segera menyingkir. Zhang mengambil kesempatan dan mengepalkan tinjunya erat-erat, tetapi ketika dia melihat ke arah Guan Qianjun, dia tidak lagi marah, tidak lagi menghina, dan tidak lagi meremehkan orang lain. Justru sebaliknya. Matanya menunjukkan rasa hormat penuh. Dia berkata dengan suara gemetar, Xiao Guan. Tidak. Tuan Guan. Tidak. Tuan Guan, Anda. Di sekolah mana Anda belajar? Apa yang Anda lakukan disebut menyemprotkan air untuk membuat lukisan. Itu adalah titik. Keterampilan hebat dalam dunia kaligrafi dan seni lukis. Saya belum pernah melihat aksi ajaib seperti ini dengan mata kepala sendiri. Saya hanya memiliki satu lukisan dalam koleksi saya. Saya mendengar bahwa sang master menuangkan tinta ke kertas nasi dan kemudian menyemprotkannya dengan seteguk air. Itu namanya menyemprotkan air ke dalam lukisan. Keterampilan yang luar biasa. Ini hanyalah seni tertinggi, dan kamu benar-benar bisa melakukannya. Aku sangat buta, aku harus menamparkan diriku sendiri. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan melemparkannya dengan keras ke wajahnya. Dengan sekejap, naga emas bercakar 5 melesat keluar dari wajahnya. Tamparan ini dan kata-kata yang penuh dengan kekaguman dan permintaan maaf membuat semua orang di sekitarnya kembali sadar. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Saya tidak tahu siapa itu. Dia mengangkat tangannya lagi dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Tidak ada orang lain yang mungkin melakukan hal yang sama. Ada suara gertakan yang terus-menerus di ruang besar ini. Semua orang menamparkan dirinya sendiri. Bahkan pejabat tinggi dari ibu kota provinsi pun dipukuli. Apalagi ini memang permintaan maaf dari hati. Mereka telah meremehkannya dengan berbagai cara sebelumnya. Bahkan jika Guan Qianjun benar-benar menulis kaligrafi kedua yang sangat indah dan menakjubkan, mereka masih meremehkannya, berpikir bahwa dia mengandalkan keberuntungan, tapi sekarang. Melihat karya ajaib dengan mata kepala sendiri, semua orang yakin. Luar biasa. Saya pernah mendengar tentang keterampilan unik menyemprotkan air ke dalam lukisan, tapi saya belum pernah melihatnya. Saya pikir itu hanya legenda, tapi saya tidak menyangka itu nyata. Hari ini benar-benar membuka mata. Saya melihat kaligrafi yang bagus dan melihat aksi legendaris ini, Tuan Guan. Tidak, Tuan Guan sungguh luar biasa. Ya, ini adalah dewa. Dia pantas menjadi dewa kaligrafi dan lukisan. Saat saya melihatnya memercikkan tinta dengan santai pada awalnya, saya pikir dia ada di sini hanya untuk menimbulkan masalah, dan dia juga mengatakan banyak hal yang tidak menyenangkan. Saya tidak menyangka Guru Guan menggunakan keahlian unik menyemprotkan air untuk membuat lukisan, itu luar biasa. Tuan Guan, bisakah Anda menerima saya sebagai murid Anda? Saya bersedia menghabiskan seluruh kekayaan saya. Selama saya bisa mendapatkan 1% dari ajaran Anda, saya akan puas. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, seseorang tiba-tiba berlutut dan hendak memberi penghormatan kepada Guan Qianjun. Ini agak terburu-buru. Dan orang-orang ini berlutut. Lihatlah cara dia berpakaian, cara dia berbicara, dan momentumnya, sungguh luar biasa. Mereka semua adalah orang-orang hebat di generasi ini. Banyak orang di sekitar memandang Li Kuanyang lagi, memberi penghormatan kepadanya, dan bahkan mengungkapkan rasa iri. Saya merasa orang ini sangat beruntung bisa bersama Guru Guan. Ini dengan mudah menghasilkan 1 juta. Bahkan Li Kuanyang tidak dapat membayangkan hal ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya menang? Saya pikir saya akan kehilangan 500.000 itu tanpa sisa 1 sen pun. Saya benar-benar memenangkan 1 juta. Li Kuanyang awalnya adalah orang yang sangat dalam, tetapi sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseri-seri dan hendak melompat kegirangan. Yang membuatku bahagia bukanlah 1 juta. Tapi dia benar-benar menang. Tuan Zhang berbicara lagi dengan penuh semangat, Tuan Guan, kaligrafinya tadi, dan lukisan ini, bisakah Anda menjual semuanya kepada saya? Berapa banyak yang ingin Anda bayarkan? Saya bisa menerimanya. Setiap kata dan gambar, saya harus mendapatkannya. Apalagi lukisan ini, sempurna sekali.
Kalau tidak mendapatkannya, aku akan kesulitan tidur dan makan. Aku tidak bisa makan atau tidur. Aku sangat menyukainya. Dia memandang lukisan itu seolah-olah sedang melihat cinta pertamanya, atau bahkan seolah-olah dia sedang melihat seorang gadis yang disukainya tetapi tidak dapat menyusulnya ketika dia masih muda. Hampir menari. Guan Qianjun tersenyum tenang, jika Tuan Zhang menyukainya, ambillah. Tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun. Anggap saja sebagai hadiah dari saya. Tuan Zhang dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak dapat menerima dua kaligrafi dan lukisan yang sangat berharga ini. Saya harus membelinya. Jika tidak, saya tidak akan menjadi. Bukankah itu berubah menjadi suap? Guan Qianjun tertawa, bagaimana Anda bisa menyebutnya? Saya tidak membelinya dari suatu tempat untuk diberikan kepada Anda. Saya menulisnya dan memberikannya kepada Anda. Saya juga orang yang tidak dikenal, jadi terima saja. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Zhang. Seperti teman lama. Tindakan ini sebenarnya cukup tidak sopan bagi seorang pejabat tinggi di ibu kota provinsi. Tapi Tuan Zhang sangat bersemangat dan mengangguk. Perkataan Tuan Guan masuk akal. Kita sebenarnya tidak perlu berpegang pada kebijaksanaan konvensional. Bagus sekali. Tuan Guan, saya sangat beruntung bisa mengenal Anda. Saya pasti akan sering datang dan mengunjungi Anda di masa depan. Saya ingin meminta Anda untuk mengajari saya lebih banyak. Saya juga ingin menjadi murid Anda. Guan Qianjun melambaikan tangannya padanya. Saya benar-benar tidak tahan dengan antusiasme seperti ini. Dia menoleh dan melihat ke arah Zhao Liangyong. Saat dia hendak berbicara, Zhang berkata dari samping, ngomong-ngomong, Tuan Guan. Saya melakukan apa yang saya katakan. Baru saja saya mengatakan jika Anda benar-benar bisa menang 2 pertandingan, aku akan sapu lantai. Di mana rumahmu? Aku akan mengikutimu ke sana sebentar lagi, dan aku akan menyapu lantai untukmu dengan tamparanku. Ini cukup serius. Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan santai, mengapa kamu berani memintamu menamparkan dan menyapu lantai? Tidak perlu. Sebelum dia selesai berbicara, Zhang memotongnya dengan paksa. Tidak. Aku selalu serius dalam melakukan sesuatu dalam hidupku. Sejak aku berkata begitu, aku harus melakukannya. Hanya dengan begitu aku bisa hidup seperti pria bermartabat di dunia ini. Tetapi, dia berkedip dan berkata, terlalu melelahkan untuk menyapu lantai dengan telapak tanganmu. Lagi pula, Tuan Guan berkata sebelumnya bahwa kamu bisa menyapu lantai dengan sapu. Aku sendiri yang akan membeli sapu dan kembali bersamamu nanti. Sapu bersih rumahmu. Ini bisa dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap Tuan Guan. Hal ini diucapkan dengan sangat tegas. Orang-orang di sekitarnya mau tidak mau terlihat iri lagi pada Guan Qianjun. Orang tua ini. Namun, meskipun pejabat provinsi akan segera pensiun, dia memiliki murid di seluruh dunia dan sangat terkenal. Bahkan petinggi ibu kota kekaisaran pun harus bersikap sopan saat melihatnya. Sekarang, apakah Anda begitu serius menyapu lantai untuk Guan Qianjun? Jika berita ini tersebar, saya khawatir para pejabat tinggi akan datang ke rumah Guan Qianjun setiap hari untuk mengagumi wilayah yang disapu oleh pejabat ibu kota provinsi. Guan Qianjun tidak berkomitmen dan menatap Zhao Liangyong lagi. Saat dia hendak berbicara, Zhang menyela dia lagi dengan kegembiraan di wajahnya. Namun, kali ini dia sedang berbicara dengan Zhao Liangyong. Bab 472. Tuan Zhang berkata dengan serius, Tuan Zha, sekarang saya akui bahwa saya gagal. Saya meremehkan guru Guan. Anda juga pasti merasa kalah, bukan? Lukisan Anda ini, meskipun komposisi, konsepsi artistik, rendering, titik petik 2. Semuanya cukup bagus. Karya luar biasa. Tapi dibandingkan dengan Master Guan, mereka jauh tertinggal. Meski aku tetap menyebutmu Master, menurutku kaligrafi dan lukisanmu memang mahakarya, tapi kamu tidak tahu kalau membandingkannya, tapi kamu akan kaget kalau membandingkannya. Ternyata ini mahakarya yang sebenarnya. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah lukisan Guan Qianjun. Pria yang awalnya bernama Master Zha diturunkan pangkatnya menjadi Tuan Cha. Wajah Zhao Liangyong tampak jelek. Melihat lukisan Guan Qianjun, dia merasa malu. Tidak pernah dibayangkan. Guan Qianjun ini memiliki kemampuan seperti itu dan dapat menggambar lukisan yang sangat bagus, dan atau gunakan trik unik menyemprotkan air ke lukisan. Dia hanya pernah mendengar tentang penyemprotan air ke dalam lukisan, tapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Ternyata, sangat luar biasa. Zhao Liangyong tersenyum pahit, menundukkan kepalanya dan berkata, ya, saya kalah.
Saya benar-benar dikalahkan. Saya yakin. Tuan Guan berusia kurang dari 30 tahun, tetapi dia memiliki kemampuan ini. Saya merasa Tuan Guan bukanlah orang biasa. Saat dia melintasi jembatan Naihe di kehidupan sebelumnya, dia berhubungan dengan Pomeng, jadi dia tidak perlu meminum sup ekstasi. Semua orang di sekitar tertawa dan mengangguk setuju. Sangat. Mengingat usia Guan Qianjun, kurang dari 30 tahun, dia seharusnya tidak memiliki pencapaian seperti itu. Jadi, satu-satunya penjelasan adalah dia masih memiliki ingatan dan kemampuan dari kehidupan sebelumnya. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Saya baru-baru ini membaca beberapa novel online, mengatakan bahwa protagonis laki-laki telah hidup selama ribuan tahun, bahkan dari zaman kuno hingga sekarang. Mungkin Tuan Guan kita juga seperti ini. Setelah hidup selama ribuan tahun, kamu pasti menjadi sesuatu yang kuat. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tertawa. Tuan Zhang berkata, berhentilah bercanda, mari kita serius. Tuan Zha, apakah Anda yakin ingin membantu Tuan Guan menemukan seseorang? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Zhao Liangyong berubah drastis. Tanpa sadar, kedua tangannya mengepal. Bahkan, ada ekspresi dingin dan galak di sekujur tubuhnya. Namun, dia tidak berani dan tidak bisa menyerang. Banyak sekali orang di sini, termasuk pejabat tinggi dari ibu kota provinsi. Mata Guan Qianjun menatapnya, tiba-tiba dingin dan tegas, penuh niat membunuh. Namun, dia tersenyum dan berkata, Master Zha terkenal, jadi dia pasti tidak akan menyesalinya. Karena dia kalah, dia akan membantuku menemukan seseorang, Master Zha, kan? Zhao Liangyong menarik napas dalam-dalam dan harus mengangguk. Tuan Zhang tiba-tiba merasa bingung, Tuan Guan, bukankah sebaiknya Anda pergi ke kantor polisi untuk mencari seseorang? Setidaknya tanyakan pada detektif swasta. Mengapa Anda menemukan Tuan Zha? Dia hanya seorang pelukis, jadi dia tidak baik dalam menemukan orang. Jantung Zhao Liangyong berdetak kencang dan dia memandang Guan Qianjun dengan perasaan bersalah. Dia jelas tidak ingin Guan Qianjun mengatakan yang sebenarnya. Bahkan, sudah menekan keinginan untuk mengambil tindakan. Sekarang Guan Qianjun sangat dihargai oleh Tuan Zhang. Zhang masih merasa bersalah terhadapnya. Bisa dibayangkan jika dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pembunuh, Zhang dan orang-orang di sekitarnya pasti akan mempercayainya. Pada saat itu, sejumlah besar polisi akan dilibatkan, yang kemungkinan besar akan berdampak pada keseluruhan organisasi. Tapi Guan Qianjun hanya tersenyum tipis, karena Tuan Zha kebetulan mengenal orang yang saya cari dan mungkin mengetahui keberadaan mereka, jadi saya datang untuk mengumpulkan petunjuk. Saat itulah Zhao Liangyong merasa lega. Tuan Zhang mengangguk dan berkata, Tuan Zha, untuk sosok misterius seperti Tuan Guan, Anda harus bekerja sama dengannya dan mencoba menemukan seseorang sesegera mungkin, jika ada kebutuhan. Saya akan mencoba yang terbaik untuk bekerja sama. Saya kenal beberapa ahli investigasi di ibu kota provinsi. Beberapa bahkan disebut detektif internasional. Jika Tuan Guan membutuhkan, saya akan segera memanggil mereka. Dia memandang Guan Qianjun dengan rajin. Hal ini membuat jantung Zhao Liangyong kembali berdebar kencang. Sama sekali tidak ada kata-kata yang menyombongkan diri dalam kata-kata Tuan Zhang. Dalam kapasitasnya, dengan statusnya, bahkan detektif ternama di dunia pasti bisa meneleponnya, jadi tolong lakukan. Ketika detektif itu datang, dia masih tidak punya tempat untuk bersembunyi. Guan Qianjun tersenyum lagi, tidak, ini hanya masalah kecil, jadi tidak perlu merepotkan Tuan Zhang dengan semua usahanya. Saya yakin Tuan Zha akan sangat senang bekerja sama dengan saya. Ceritakan semuanya, kan? Dia memandang Zhao Liangyong. Apa yang bisa dikatakan Lao Zha sekarang? Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan sedikit rasa kasihan, dan dalam pikirannya, ada hampir 10 juta kuda rumput dan lumpur yang berlari kencang. Tuan Zhang berkata dengan puas, singkatnya, Tuan Zha harus bekerja sama dengan Tuan Guan. Saya tahu Anda kalah dan Anda agak tidak yakin, tetapi bagaimanapun juga, Anda juga seorang tokoh terkenal sejak lama. Meyakini, kamu bisa menerima segalanya dengan pikiran luas, dan kamu bahkan bisa meminta nasihat guru Guan, kan? Zhao Liangyong mengangguk dalam diam. Zhang kembali mengobrol ramah dengan Guan Qianjun dan sedikit kecewa mengetahui bahwa rumahnya sebenarnya bukan di Kabupaten Zhongling, tetapi di kota. Saya pikir saya bisa segera menyapu lantai untuk Tuan Guan, tetapi saya tidak menyangka Tuan Guan ada di kota, tapi tidak apa-apa. Saya menyelesaikan kaligrafi dan lukisan di sini, dan saya harus kembali ke kota untuk menemui beberapa teman lama. Kembalilah dan sapu lantai untuk Tuan Guan.
Jadi Tuan Guan, apakah Anda benar-benar memberi saya kaligrafi dan lukisan Anda? Beberapa kalimat terakhir adalah kuncinya. Guan Qianjun langsung memerintahkan staf di Zhaliangyong untuk mengeringkan kaligrafi dan lukisan tersebut, mengemasnya dan memberikannya kepada Tuan Zhang. Para staf tidak berani lalai dan langsung menuruti permintaan tersebut. Setelah mengobrol sebentar, Zhang masih tidak ingin pergi, tetapi Guan Qianjun dengan kasar mencoba mengusirnya. Lagi pula, dia punya tujuan penting datang ke sini. Tidak nyaman bagi orang untuk mengetahui tujuan ini. Tuan Zhang pandai mengamati kata-kata dan ungkapan, "Oke, saya tidak akan mengganggu Tuan Guan lagi. Tuan Zha, Anda harus bekerja sama dengan Tuan Guan dan menemukan orang yang dia cari. Kalau tidak, hanya aku yang bertanya padamu." Semua orang pergi satu demi satu, menghela nafas ketika mereka pergi. Mereka tidak mengerti mengapa seorang pemuda di bawah 30 tahun bisa begitu luar biasa. Dia menamparkan wajah mereka begitu keras hingga mereka harus diyakinkan. Dia harus berlutut di tanah dan memohon padanya untuk menerimanya sebagai muridnya. Setelah mereka pergi, wajah Guan Qianjun berubah muram. Dia menatap Zhaliangyong dan hanya mengucapkan 4 kata, "Saya bersedia mengaku kalah." Li Kuanyang hanya mendorong dan menatap Zhaliangyong dengan sinis. "Cepat serahkan kedua saudara kandung itu, dan beritahu kami mengapa organisasi pembunuhmu menculik mereka. Siapa yang memintamu melakukan ini?" Zhaliangyong sudah kembali tenang. Namun, sepertinya ada sedikit keanehan dalam ketenangan ini. Seperti ketenangan yang mematikan. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Mari kita membuat sepoci teh dulu, dan saya akan meminta seseorang untuk mengirim kedua anak itu ke sini." Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengambil set teh dan duduk di meja. Melihat Guan Qianjun dan Li Kuanyang yang masih berdiri, dia tersenyum perlahan lagi. "Kalian berdua, ada apa? Kalian masih takut kalau aku tidak akan menepati janjiku, kan? Jangan khawatir, saya adalah seorang pembunuh. Seperti yang kalian berdua tahu, dari semua profesi di dunia ini, pembunuh adalah yang paling bisa dipercaya." Bersambung.